Cek, cek, cek. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kakak. Apa kabarnya, Kakak? Kabar baik, Kakak. Gambar videonya mana? Internetku lagi nggak beres nih, jadi nggak pakai video-video yang dulu ya. Nggak pakai video, kalau nggak pakai video nanti munculnya... Gambarku tuh ya? Iya, Nggak apa-apa. nggak apa ya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah hadir. Ini udah ada sekitar 70-an partisipan yang masuk. Selamat malam sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman agak yang biasa memakai Zoom meeting akan mungkin apa ya, agak beda dengan tampilan kita yang malam ini. Sebetulnya sejak kemarin sih. Cuman malam ini kalau yang belum biasa pakai yang Zoom webinar akan nampak dari tempat partisipan itu blank atau cuma gambar saya aja. Karena di Zoom webinar ini partisipan hanya bisa lihat pemateri dan materi dari panelis yang sedang bicara. Jadi lebih fokus untuk ke penyampaian materi dan tidak akan terganggu oleh beberapa macam kayak biasanya lagi. Mudah-mudahan juga tidak ada gangguan lagi untuk malam ini, karena kemarin malam kita dengan Mbak Rayani juga alhamdulillah lancar sampai selesai. Waktu kita di sini 3 jam, jadi mungkin kita akan ngobrol santai. Jadi teman-teman yang mungkin terbiasa dengan Zoom meeting akan ada kelihatan akan ada mikrofon dan video ya. Cuman di sini tidak kelihatan di teman-teman karena memang dari kita host sudah kita matiin semua. Dan nanti untuk pertanyaan itu ada kolom Q&A, question and answer ya. Jadi nanti semua pertanyaan akan teman-teman ketik aja di Q&A, dan kalau misalnya chat obrolan teman-teman bisa tulis di chat. Jadi biar antara pertanyaan dan obrolan biar enggak numpuk. Jadi biar kita nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Mas Ladung. Gitu ya Mas Ladung? Siap. Oke. Jadi teman-teman nanti ada 5 merchandise dari Bursa Kamera Semarang. Merchandise menarik nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik. Jadi nanti Om Ladung bisa memilih 5 pertanyaan terbaik untuk teman-teman. Terus ada lagi satu lagi dari Nawiri Grosir ya, Nawiri Komputer ya, Semarang juga. Cuman nanti ini kita bagi untuk teman-teman yang di Semarang aja, karena ini flash disk, bentuknya lucu. Kelihatan enggak? Ya, ini. Ya. Jadi dan teman-teman yang ya ada supporting dari Nawiri Komputer lah. Ini flash disk 16 GB. Bentuknya lucu. Kayak pematerinya nih, gendut-gendut. Oke. Om Ladung udah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Mulai apa nih? Ya, sinyal kamu. Udah bagus. Belum, ini lagi sambil nge-tweet ke First Media ini, saya komplain. Oke, terus mau mulai gimana nih? Kita ngobrol santai aja tentang apa? Tentang COVID. Dan enggak, maksudnya kalau tadi COVID tentang keadaannya aja kan. Kita ini kan ada yang teman-teman dari Papua, ada ini dari Bogor, Mbak Rayani ini masuk nih, selamat malam Mbak Rayani. Terima kasih kemarin udah sampai jam 10:30 ya kita ngobrol ya. Mungkin masing-masing daerah penanganannya beda-beda, makanya kadang kita perlu juga lah say hello sama teman-teman yang di daerah, karena tanya kabarnya atau karena ini udah meluas gitu.
Iya, ini dari mana aja datangnya nih? Ada yang dari mana nih? Ini Dari dari luar Pulau Papua Jawa ada, ada ya? dari Wah. Papua Mas Irfan ini langganan kita, Mas Ipung dari Kendal nih ya. Terus Mas Canggih Joko, nah, saya enggak kenal. Mas Anton Dau, dari mana Mas Bambang Junet, terus ada Mas Rizaldo Riza nih, fotografer top Semarang nih. Ya, Duh. Oke, Mas langsung udah bisa Ya. ini? Sudah siap untuk ini? Siap, oke. Oke, udah kita ngobrol bareng sambil jalan. Jalan kemana kan? Nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak boleh kemana-mana. Yang penting jangan gandengan aja, Mas. Kok ngajak jalan? Sorry teman-teman, ini mungkin kesel nih. Ini ngapain sih malah bercanda, ini pulsa habis nih. Oke, jadi gimana? Kita ngobrolin tentang ini, Om Ladung, tentang apa? Industrial fotografi. Ini sebetulnya salah satu genre yang menarik karena mungkin tidak banyak teman-teman fotografer yang bergelut di bidang itu. Ya. Dan ini selalu saya kagumi nih untuk apa industrial fotografi ini, dan Om Ladung ini salah satu idola saya. Saya nggak mempan dipuji, Le. Saya butuhnya ini, lidah kucing. Lidah kucing. Nah, itu kan Sasa. Belum dia marah. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih. Salam kenal semua buat kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung di, apa ini sebutannya ini? Ini apa namanya nih? Forum fotografi Semarang apa? Fotografi from home. Fotografi from home. Fotografi from home yang mengadakan forum fotografi Semarang. FFS. Terima kasih sudah bergabung di Fotografi from Home. Terima kasih buat Mas Andi, buat apa namanya Klik Bursa Kamera ya. Yeah. Buat forum fotografi Semarang sudah mengundang saya dan mengajak saya untuk sharing di sini. Jadi apa yang akan saya sharing malam ini betul-betul sharing ya. Saya nggak ngajarin, ini bukan workshop, ini bukan seminar, ini ngobrol tentang bagaimana pengalaman saya di industrial fotografi. 2 hari yang lalu saya juga ngomong hal yang sama di LFA ya, Learning from Home. Sebenarnya materi ini lumayan sering saya bawakan. Di Semarang juga pernah sekali, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pernah saya bawakan di sana. Tapi mungkin tidak semua pernah menyimak materinya atau ketika itu berhalangan hadir. Materinya juga sebenarnya juga ada sih di beberapa sosial media, di YouTube ada, di di slideshare.net itu kalau misalnya mau cari materi yang akan saya presentasikan malam ini juga ada di situ. Jadi itu bebas digunakan, bebas dimodifikasi, bebas dikembangkan. Seperti itu teman-teman. Nah, malam ini tuh saya mau sharing tentang apa itu industrial dan apa itu corporate. Mungkin buat teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai fotografer sudah tidak terlampau asing lagi tentang apa itu industrial dan apa itu corporate. Mungkin bahkan ada yang sampai dengan saat ini menjalani hal itu. Tapi memang kenapa industrial dan corporate? Karena dari berjalanan itu kesininya itu menarik sih genre yang satu itu. Makanya saya mau sharing malam hari ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mendapatkan inspirasi di kemudian hari. Oke, ini langsung saya tak share presentasi boleh? Boleh. Ini waktu kita jadi 3 jam ya Om. Jadi enggak buru-buru, enggak apa-apa. Nanti aja. Kalau butuh waktu lagi tak tambah. Buru-buru nggak apa-apa. Buru-buru nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin malam sudah menyimak presentasinya, mungkin akan sedikit sama, tapi ada sedikit perbedaan sih tentang materinya. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, jelas. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, monggo langsung aja bertanya. Nama saya Yulianus Ladung, biasa dipanggil Ladung. Itu ada Instagram saya, ada YouTube saya juga. Silakan di-follow. Ini adalah website saya, yulianusladung.com. Di situ ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada LinkedIn, ada Twitter.
semuanya pakai Julianus Ladung gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau browsing, silakan. Mulai besok saya akan mulai posting, karena saya lumayan jarang tuh posting foto-foto industrial dan corporate, maka sejak besok saya akan mulai posting foto-foto industrial dan corporate. Seperti itu. Nah, kok stop sharing sih? Oke. Ini saya pernah kerja di perusahaan-perusahaan ini. Sebelum saya jadi fotografer, saya pernah kerja di beberapa perusahaan, tapi 4 perusahaan ini yang menurut saya itu paling punya peran terhadap karir saya sebagai seorang fotografer. Di Weatherford, saya belajar banyak mengenai industri migas, tentang banyak hal, mulai dari hulu sampai hilir di industri migas. Di BHP Billiton, saya banyak belajar soal pertambangan. Halo, Om Ladung. Cek. Om Ladung. Cek. Cek. Oh, kayaknya putus Om Ladung. Tadi koneksinya agak trouble karena tadi pakai operator satunya, operator yang lain masih. Oke, ini selamat malam Mbak Reani, selamat malam Om Julius Mario. Terima kasih untuk marginnya nanti saya bagi-bagi. Nanti ada flash disk ya 16 GB nih, 16 GB. Lucu deh. Dari Om Julius Mario dari Nawiri Komputer. Sambil nunggu Mas Ladung koneksi. Mas Wahyu Saputro mungkin ada yang mau disampaikan sih. Oke, putus ya Kak? Iya, putus ini. Aduh, maaf ya. Kamu sukanya putus-putusin gitu Kak? Mohon dipersori. Tadi sampai mana? Tadi sampai di sini ya? Jadi ini adalah beberapa perusahaan yang membantu saya untuk kemudian berkarir di industri fotografi. Oke, saya sambil komplain ke First Media nih di Twitter soalnya. Anyway, nah jadi buat teman-teman yang penasaran tuh apa itu industrial fotografi, ini ada sedikit sharing apa itu industrial fotografi. Nah, di dunia ini menurut beberapa riset yang saya dapatkan, fotografi itu terbagi menjadi paling tidak ada 4 kategori, ada kreatif, ada retail, ada personal, dan editorial. Industrial dan corporate itu masuknya di editorial. Menurut ini, nah itu ada 2 referensi di bawah oleh David A. Larsen dan Brooks Institute. Saya mengambil referensi ini dari kedua sumber itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kontennya, penjelasan lengkapnya di kedua informasi itu. Editorial itu masuknya corporate. Di corporate itu ada industrial. Nah, jadi sebenarnya industrial fotografi itu tidak berdiri sendiri, melainkan punya relasi dengan genre fotografi yang lainnya. Contohnya ada kaitannya dengan landscape, ada kaitannya dengan makro, ada kaitannya dengan human interest dan lain sebagainya. Jadi menjadi seorang industrial photographer dan menjadi seorang corporate photographer itu tidak lepas dari genre yang lain seperti itu. Karena ruang lingkupnya itu lumayan banyak. Oke. Nah, ini adalah karakteristik tentang industrial fotografi. Kenapa industrial fotografi dan bagaimana sebuah kegiatan fotografi itu masuk dalam kategori industrial. Dari pengalaman saya dan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, ada 6 hal paling tidak yang menjadi karakteristik atau kriteria kegiatan fotografi itu masuk ke dalam kategori industrial fotografi. Ketika kita melakukan kegiatan fotografi pada sebuah daerah atau lokasi kerja yang panas atau dinginnya itu amat sangat. Jadi extreme heat dan cold. Panas dan dingin yang amat sangat. Oke. Terus yang kedua, kita melakukan kegiatan fotografi pada ketinggian atau kedalaman. Seperti misalkan ada underwater. Underwater itu bukan underwater yang kayak kita lihat di dokumenter National Geographic atau yang lain, tetapi
ada beberapa fotografi yang dilakukan ketika misalnya pengelasan bawah laut. Nah, itu masuk dalam industrial. Terus karena saya latar belakangnya banyakkan di migas, maka lokasi kriteria selanjutnya adalah ketika saya motret itu berada pada daerah yang memiliki potensi terjadinya kebocoran gas exposure. Jadi terpapar atau terdedah ke gas combustible gas yang mudah kebakar. Terus daerah-daerah seperti explosion itu ledakan. Jadi tempat saya kerja itu relatif bahaya dan amat sangat mudah terjadi ledakan di situ. Terus selanjutnya kriterianya adalah ketika saya motret di sebuah lokasi kerja yang mengharuskan dilakukan yang namanya radio atau frekuensi silent. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya radio dan frekuensi silent ini apa? Kalau di industri migas ada beberapa proses kerja, terutama di industri di hulu migas, bukan di hilir. Di hulu itu artinya yang ngebor-ngebor. Itu ada satu proses di mana diharuskan ketika sebuah pekerjaan dilakukan, maka tidak boleh ada penggunaan frekuensi radio sama sekali. Walkie-talkie nggak boleh, mesin nyala nggak boleh, itu ada. Nah, ketika saya motret di situ, itu adalah sebuah kondisi di mana itu masuk ke dalam kategori industrial fotografi. Dan yang terakhir adalah lantai yang licin. Kadang-kadang sederhana sih, tapi motret di Halo, Om Ladung? Cek. Ya. No. Dengar nggak? Dengar. Itu juga merupakan potensi yang lumayan berbahaya itu, lantai yang licin seperti itu. Oke. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang menurut pengalaman saya dan juga menurut beberapa referensi yang saya dapat itu merupakan kriteria paling dasar tentang industrial fotografi. Seperti itu. Nah, banyak yang nanya, Mas, kalau misalkan mau motret begitu harus punya sertifikasi khusus nggak? Iya, tergantung kliennya. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Tetapi most likely, mayoritas, itu mengharuskan punya beberapa sertifikasi yang ada di sini. Minimum. Nah, sertifikasi yang ada di sini itu bukan sertifikasi fotografi. Melainkan sertifikasi yang terkait dengan industrinya itu sendiri. Dalam hal ini industri migas. Yang pertama itu adalah ATEX. ATEX itu adalah sebuah sertifikasi atau pelatihan yang biasanya diwajibkan bagi orang-orang yang akan pergi ke anjungan lepas pantai atau di darat juga ketika dia mengoperasikan atau mereparasi perangkat elektronik. Seperti itu, karena tidak sembarangan kita mengoperasikan perangkat elektronik pada lokasi kerja migas karena gampang meledak. H2S ini gas beracun, biasanya sih di panas bumi, banyaknya tuh di panas bumi atau di pengeboran gas. Ini gas nggak kelihatan, warnanya nggak kelihatan, baunya itu seperti kentut, seperti telur busuk. Nah, ini H2S. Kalau kita pernah lihat berita orang meninggal di dalam ketika menggali sumur, nah itu most likely orang itu meninggal karena H2S, gas H2S. Oke, gas sulfida lah. Terus yang ketiga adalah HUID. Nah, HUID ini penting khususnya buat industri migas. Ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya ini dibutuhkan untuk orang-orang yang mau menggunakan jasa helikopter ketika menuju lokasi kerja. Helikopter safety and escape atau sebutannya HUID. Nah, HUID ini macam-macam juga nih, tergantung penyelenggaranya. Kalau salah satunya itu adalah BOSIET. Basic offshore, saya lupa panjangnya, tapi ada yang BOSIET. Nah, BOSIET itu untuk generik, jadi mau bisa dipakai di belahan bumi bagian tengah kayak kita ini atau bagian bumi yang ada saljunya. Nah, itu BOSIET. Tapi kalau untuk di daerah tropis itu namanya TBOSIET, tropical BOSIET seperti itu. Jadi macam-macam lah. NSTC itu adalah sebuah usaha kolaborasi oleh BP, British Petroleum, ConocoPhillips, ENI, Exxon, dan lain-lain untuk melakukan standarisasi terhadap para pekerja yang akan pergi ke lokasi kerja mereka. TWIC,
TWIC, Transportation Worker Identification Credential, itu biasanya di benua Amerika, itu diwajibkan di North America, apalagi di Amerika Serikat, gitu ya. Nah, ini tadi saya sebutkan yang terakhir BOSIET, Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training, seperti itu. Nah, ini juga penting buat orang-orang yang mau pergi ke industri, ke daerah, ke lokasi kerja industri migas, khususnya di laut, karena itu ada tulisannya offshore. Oke, seperti itu. Nah, itu yang helikopter itu sekarang kan udah pakai drone, udah bisa diganti dengan drone. Atau penggunanya, waktunya yang mungkin tempatnya itu. Iya, karena tidak semua daerah itu bisa pakai drone. Laut Natuna Utara, dulu sebutannya sebagai apa namanya? Laut Cina Selatan, itu susah pakai drone di sana. Karena Pantai. lokasi kerja yang ada di tengah itu lurus, kan laut ya, nggak ada gunung, nggak ada apa. Jadi kecepatan angin kalau dari ujung itu 100 km per jam sampai ujung sini ya 100 km per jam. Nggak ada ini ya. Gitu. Jadi nggak ya resikonya tinggi sih kalau pakai drone. Seperti itu ya. Pertama drone-nya flyaway atau memang nggak kuat speknya seperti itu. Oke? Oke. Kayaknya ada pertanyaan, langsung aja ya, jawab ya, atau gimana? Bisa. Ini saya mouse-nya nggak bisa ke atas nih, kayak apa ini? Ini dari Mas Wahyu Project. Bagaimana caranya mendapatkan job fotografi industrial dan cara melobinya? Makasih. Langsung dijawab. Jawab aja. Atau nanti ya, itu saya catat dulu karena nanti kaitannya dengan yang saya jelaskan setelah ini. Oke. Oh ya, ini kalau misalnya kita sering ngelihat logo ini, EX, jarang sih kelihatan kalau di teman-teman di pom bensin, misalnya di pompa bensin, lihat nozzle-nya itu kan, nozzle-nya atau meterannya atau yang kotak-kotak itu di pom bensin. Biasanya itu ada logo ini, EX. Explosion proof ini menunjukkan bahwa perangkat elektronik yang digunakan di situ itu bukan merupakan pemicu ledakan. Makanya kalau di pompa bensin kita kan tidak disarankan menggunakan ponsel, di pompa bensin kita tidak disarankan menggunakan kamera, di pom bensin kita sebaiknya mematikan mesin gitu. Karena di pom bensin itu, di pompa bensin di pompa bensin ya, di pompa bensin itu kalau kita ngisi bensin itu kan BBM itu kan ada fume-nya tuh, ada uapnya. Nah, kita nggak pernah tahu tuh uapnya tuh kemana-mana gitu. Takutnya kalau kita pas pakai ponsel terus tiba-tiba ada percikan atau ada konslet sama ponsel kita, bisa terjadi ledakan gitu. Nah, perangkat-perangkat elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi EX atau explosion proof atau intrinsic safety, sebutannya juga gas proof, itu boleh dipakai di lokasi-lokasi seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini lokasi-lokasi kerjanya yang biasanya mengharuskan pakai EX. Ada zona 0, ada zona 1, ada zona 2. Nah, zona-zona ini yang menentukan, di zona 0 kita nggak boleh sama sekali pakai perangkat yang biasa, harus betul-betul perangkat yang explosion proof, sampai dengan zona 2 dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah contoh-contoh dari explosion proof kamera. Jadi kamera-kamera ini udah pasti, sudah bisa dipastikan bahwa kamera-kamera ini bukan merupakan pemicu ledakan. Kenapa? Karena dia seal banget nih. Bahkan untuk memasukkan memory card, memasukkan baterai, itu harus pakai baut. Jadi nggak kayak kamera biasa yang ada setupnya gitu, tinggal buka kompartemennya, langsung masukin baterai atau ngeluarin memory card. Nggak bisa, kalau harus pakai baut. Kameranya dan ini agak berat dan tidak. Iya, khusus. Macam-macam sih mereknya, tapi dua ini yang paling lazim. Oke. Nah, ini salah satu contoh lagi, walkie-talkie di sebuah fasilitas pemrosesan gas yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di situ ada logo EX kan di pojok kanan itu, bawah ada EX. Nah, kita boleh nih pakai walkie-talkie ini masuk ke dalam kilang minyak, kita boleh pakai di pom bensin, seperti itu. Karena apa? Ini sudah explosion proof. Sudah dapat dipastikan, ini sudah tersertifikasi ini explosion proof.
Seperti itu, dan memang barang-barang ini mahal sih. Barang-barang ini mahal karena memang requirement-nya tinggi seperti itu. Oke? Oke. Nah, terakhir adalah biasanya di industri fotografi biasanya yang saya alami itu tidak boleh flash. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, industrial fotografi khususnya di industri migas itu amat sangat sensitif dengan ledakan. Tidak boleh pakai flash itu bukan hanya karena untuk menghindari terjadinya pemicu ledakan, tapi di beberapa fasilitas migas, kilatan lampu flash atau lampu strobe itu bisa menonaktifkan atau mematikan seluruh fasilitas yang ada di situ. Kok bisa? Itu adalah settingan yang dilakukan untuk mencegah kalau misalkan ada petir. Nah, petir itu kan kilatan tuh. Ya. Nah, ketika misalkan nih ada kilatan jatuhnya itu di luar pagar kilangnya gitu, maka si kilang itu akan otomatis istilahnya shutdown gitu karena ada petir. Nah, ketika kita motret terus ada flashnya, flash itu cahayanya itu bisa dianggap sebagai kilatan petir. Makanya ketika kita motret khususnya di industri hulu migas, baik itu fasilitas produksi minyak atau gas, itu biasanya pasti tidak boleh pakai flash. Udah pasti tidak boleh pakai flash. Kecuali fasilitas itu tidak dalam situasi operasional, memang ada maintenance gitu. Jadi seluruh fasilitasnya memang mati gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau pada saat live itu nggak boleh. Oke, ini sebelum kita masuk ke sini. Tadi pertanyaannya apa tadi? Ini gimana sih? Mouse-nya kok nggak gerak? Kok nggak bisa ke pertanyaan? Di Q&A. Ya, tapi nggak bisa ke atas ini. Oke, bentar. Saya bacain aja ya. Pointerku nggak bisa ke atas. Kayaknya kemarin kalau yang untuk yang lagi present, kayaknya nggak bisa dilihat di Q&A. Saya bacain ya dari Mas Wahyu Project tadi, bagaimana cara mendapatkan job fotografi industrial dan cara melobinya. Ini saya bacain. Kelihatan kan pertanyaannya? Iya. Kelihatan nggak pertanyaannya? Pertanyaannya nggak kelihatan. Yang keluar ini, apa, PPT-mu. Oke. Mas Wahyu, bagaimana cara... kok nggak ada lagi pertanyaannya? Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan Mas Wahyu kok nggak ada? Bagaimana cara mendapatkan job dari fotografi industrial dan bagaimana melobinya? Nah, ini akan saya jelaskan sebenarnya pada materi setelah ini. Berarti ya nanti dulu ya itu ya. Oke, ini dari Uni, berapa minimal investasi untuk usaha industrial fotografi ini? Apakah satu kali project bisa langsung BEP? Oke, itu juga nanti. Nah, buat Mas Wahyu Project, saya lanjut ke sini dulu. Mas ya. Oke. Nah, terkait dengan ini kok muncul ini ya? Bentar ya. Ini saya taruh di sini dulu deh. Kok gini? Oke. Nah, untuk Mas Wahyu Project, bagaimana caranya bisa mendapatkan job? Itu sama seperti dengan job yang lain, mau wedding kayak, mau makan kayak, mau foto makanan kayak, mau foto travel kayak, apapun lah. Atau tidak usah fotografi, mau jadi arsitek kayak, atau apa, yang intinya kita mau menghasilkan kita akan menjual produk atau jasanya kita. Yang pertama kali dibutuhkan satu, portfolio kita gimana? Jadi ketika ditanya bagaimana caranya, itu kembali ke portfolio. Portfolionya sesuai apa tidak dengan yang dijual. Misalkan nih, saya mau menjual jasa saya sebagai industri atau corporate photographer. Tapi portfolio saya lebih banyak itu foto landscape, foto model, foto makro. Kan nggak relevan kan? Bahwa saya bisa motret, iya. Tapi apakah saya itu sungguh bisa memotret industrial? Belum tentu. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya ini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan job atau paling tidak masuk ke dalam industri fotografi. Yang pertama
understanding the terms. Misalkan nih, itu understanding the terms. Maksudnya apa? Kita harus paham seluruh istilah yang umum lah ya, yang digunakan pada industri yang bersangkutan. Misalkan kalau saya di industri migas, maka saya paham tuh istilah-istilah yang digunakan di industri migas. Misalkan siapa gitu ya, Mas Andi motret corporate gitu ya, kliennya banyakkan perbankan misalnya, sebutannya FSI, Financial Services Industries. Maka Mas Andi harus paham tuh istilah-istilah yang berlaku di mana di industri finansial atau industri manufaktur misalkan bikin lampu kah, bikin mobil kah, bikin motor kah. Nah, itu harus paham tuh bisnis prosesnya. Jadi menjadi seorang industrial photographer atau corporate photographer itu sebenarnya bukan sekedar tukang foto. Itu yang saya kemana-mana saya selalu sampaikan. Industrial photographer, corporate photographer itu bukan sekedar tukang foto. Nah, saya memposisikan diri seperti itu. Jadi ketika misalkan saya motret ke klien gitu ya, saya bukan tukang foto gitu. Saya sederajat, saya konsultan buat mereka. Nah, layaknya seorang konsultan, saya bukan orang, kamu ke situ motret, kamu ke situ motret, bukan itu. Saya bukan tipe fotografer yang seperti itu. Oke? Terus yang kedua, be fluent on industry's topic. Jadilah orang yang fasih tentang topik-topik terkait dengan industri yang bersangkutan. Dalam contoh saya adalah saya di industri migas gitu ya, atau industri apalah gitu. Maka saya wajib punya pengetahuan, pemahaman mengenai industri migas. Oh, sekarang industri migas minyak dan gas itu minyak lagi turun harganya. Kenapa turun? Nah, itu harus saya tahu itu. Kenapa saya butuh informasi itu? Supaya pertama, saya bisa memprediksi kira-kira saya yang berprofesi sebagai fotografer industrial ini masih bisa terus bertahan nggak di industri ini? Atau saya harus jadi travel photographer karena industrinya sudah nggak bisa diharap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memiliki pengetahuan atau kefasihan terhadap topik industri itu juga penting untuk membantu si fotografer untuk bisa jualan ke kliennya. Gitu. Itu penting banget itu. Jadi misalnya nih, saya banyak main di industri migas. Saya mau jualan ke industri pangan misalkan, yang bikin pakan ayam kah, bikin apalah pokoknya, pakan kucing atau binatang peliharaan lainnya. Ketika saya masuk ke klien itu, tapi dengan bahasa migas, kira-kira masuk nggak? Tipis kemungkinannya. Gitu. Saya nggak punya insight apa-apa. Harus menguasai industrinya. Itu sangat penting. Dan yang ketiga, mirip dengan yang kedua, yang ketiga adalah great industry insight. Kita harus punya insight atau informasi yang seluas-luasnya, syukur kalau bisa dalam, terhadap industri yang bersangkutan. Itu sangat penting. Nah, banyak teman-teman yang sekedarnya, maksud saya sekedarnya itu adalah hanya motret, lantas kemudian kesana kemari ngomong saya industrial, saya corporate gitu loh. Padahal bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Industrial dan corporate itu derajatnya sama dengan, bukan industrial dan corporate, fotografer itu derajatnya sama dengan dokter, sama dengan pengacara, sama dengan apalah. Seperti itu. Jadi ya? Saya menempatkan diri saya ketika saya profesional. Gitu. Jadi saya bukan tukang foto. Gitu. Saya profesional gitu. Kenapa? Karena saya membahasakan secara visual kebutuhan klien saya. Gitu. Nah, untuk bisa mencapai tingkat kepercayaan diri yang seperti itu, dibutuhkan 3 hal yang sebelumnya tadi itu, memahami istilah-istilahnya, terus memahami dengan baik topik-topik yang terjadi pada industri yang bersangkutan, terus memiliki informasi yang seluas-luasnya. Kita nggak ngomong soal kenalan ya, kita nggak ngomong soal relasi ya, tidak. Tapi kita itu ngomong tentang knowledge, tentang wawasan. Penting banget. Nah, memang di Indonesia, mostly, banyak fotografer yang itu punya kelemahannya satu, yaitu malas membaca. Itu banyak banget lah, itu di mana-mana. Karena itu memang nature-nya bangsa Indonesia. Karena bangsa kita itu adalah... Kalau udah jago motret, udah oke lah, sama segalanya ya. Betul. Bangsa kita itu memang literasinya sangat rendah, sehingga ketika berhadapan dengan klien,
nggak bisa punya nilai tawar yang tinggi gitu loh. Ya, Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk bisa masuk ke dalam industrial dan corporate secara proper, secara benar, jadilah spesifik. Jangan jadi toko segala ada. Itu berat memang, butuh konsekuensi. Karena ada beberapa teman yang memang hanya pack produk gitu. Dia hanya moto produk gitu, nggak moto model, nggak moto untuk hidup lah ya, di luar jadi hobinya kalau ya. dokter spesialis itu ya. Iya, karena di mana-mana apapun yang namanya spesialis itu pasti bayarannya lebih mahal ketimbang yang umum. Ya, Itu betul. udah pastilah. Udah pastilah. Saya misalkan punya penyakit jantung gitu. Saya ke dokter umum bayar 60.000, ke dokter jantung 200.000. Udah pasti itu. Kenapa saya berani? Saya tetap bayar karena memang dia spesialisnya gitu. Gitu, dan banyak hal yang kemudian membuat itu menguntungkan bagi seorang fotografer industrial. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita bisa mencapai itu semua? Ya tentu nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Saya sendiri itu puji Tuhannya karena memang saya pernah punya pengalaman di migas, tetapi ketika saya masih kerja kantoran, saya butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun untuk riset mengenai industrial fotografi. Jadi sebelum saya memutuskan menjadi seorang industrial fotografer, saya riset dulu itu. Riset dalam arti kata yang sebenarnya, selama 4 tahun saya riset. Oh, kira-kira kalau saya berhenti dari pekerjaan saya yang sekarang, misalkan pekerjaan sekarang saya gajinya 1 juta gitu ya. Kalau saya hidup dari foto yang menghasilkan 1 juta juga, syukur-syukur bisa 2 juta, itu genre apa ya? Jadi saya selama 4 tahun tuh saya riset. Saya lihat landscape bisa nggak ya hidup. Karena for your information, saya terakhir kerja di Microsoft. Mungkin teman-teman, saya nggak bisa ngomong spesifik gajinya berapa, tapi teman-teman bisa bayangkan sendirilah, Microsoft itu gajinya di atas rata-rata. Saya melepaskan itu, kemudian saya jadi fotografer, dan saya paling tidak harus bisa mendapatkan apa minimum, gaji saya misalnya 1 juta di Microsoft. Kita jadi fotografer, gajinya 1 juta juga, minimum itu. Nah, Minimum. bagaimana? Akhirnya pilihan saya jatuhnya ke industrial. Ya syukur-syukur bisa nabung, seperti itu. Jadi saya riset dulu selama 4 tahun. Jadi nggak ada apa, nggak ada apa, tiba-tiba Risetnya itu gitu langsung ini. gimana, Kak? Belajar tentang fotografinya atau tentang apa produk knowledge-nya di Enggak, karena industrial? fotografi itu mau apapun genrenya sama, mau Hmm. gimana pun sama. Cara motretnya sama, Yang cuman ini kan karena industrial harus sama. produk Nah, yang saya riset knowledge-nya. itu adalah tren industrinya bagaimana. Hmm. Lantas saya mengemas diri saya sebagai seorang industrial fotografer. Langkah saya pertama itu harus ngapain gitu kan ya. Terus klien mana yang harus saya sasar, bagaimana cara menyasar klien itu. Terus saya harus bikin campaign apa nih, kalau di sosial media ketika 2013 belum terlalu masif, saya harus ngapain gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak hanya industrial dan corporate, sebenarnya apapun lah teman-teman mau jadi. Ada satu teman saya dokter, dia sekarang sebentar, saya lihat istilahnya ya. Saya lupa, itu dia menjadi seorang, di sini ada namanya vernakular. Di personal itu, vernakular. Kalau teman-teman lihat, di situ ada vernakular. Dia menjadi vernakular fotografer. Sebentar, biar tidak salah, saya sambil googling. Vernakular. Oke, sebentar ya. Nah, jadi dia itu mendokumentasikan kehidupan keseharian dia, ya kan, sebagai dokter gigi. Gitu. Nah, yang dia foto apa? Gigi. Karena ternyata demand-nya menjadi seorang fotografer, menjadi dokter gigi itu gede. Apa? Maksudnya genre fotografi vernakular atau vernakular dalam hal ini dental ya, dental fotografi itu tinggi peminatnya. Banyak orang-orang yang moto buat itu. Tapi bukan untuk dipajang, tapi untuk rekam medis. Dan itu lumayan menjanjikan tuh, seperti itu. Itu teknisnya sama juga dengan fotografer biasa ya, atau sama, cuman kan bedanya itu motretnya ke dalam mulut. Oh.
Gitu. Jadi ada teman saya tuh yang begitu tuh, jadi vernakular atau khususnya dalam dental, dia dental fotografer. Percaya nggak percaya tuh ada yang seperti itu di Jakarta. Oke. Oke? Oke. Terus yang terakhir, selanjutnya adalah setelah kita melakukan yang keempat hal ini, memahami istilah-istilahnya, lantas menjadi fasih terhadap topik yang terjadi di industri yang bersangkutan, terus memiliki insight atau informasi yang seluas-luasnya, lantas menjadi spesifik, yang kita lakukan, yang kita butuhkan selanjutnya adalah membangun portfolio. Nah, portfolio di sini adalah kita harus jujur. Jujur di Behance ini bukan soal, oh ini foto saya atau bukan. Tapi lebih ketika kita motret, foto atau dokumentasi visual yang kita hasilkan itu harus betul-betul bicara mengenai industrinya. Kalau misalkan industri pertambangan itu orang-orang yang mukanya kotor, ya kan, banyak lumpur apa segala macam, biarkan fotonya seperti itu. Jangan di make up. Orangnya kotor, oh jangan Pak, bajunya seragamnya jangan kotor atau coverallnya jangan kotor, itu malah lucu. Portfolionya nggak jujur, portfolionya nggak honest gitu. Yang kedua, ini internet saya unstable nih, kalau putus kasih tahu ya. Nah, terus yang kedua itu be resourceful, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan cuma di TikTok gitu loh. Jadi ke Google cari apapun lah. Oh saya kemarin tuh ada yang bertanya ke saya, dia akhirnya memutuskan untuk fokus ke motret industrinya itu industri peternakan ayam. Karena di kampungnya dia itu, di provinsinya dia itu peternakan ayam main besar pangsanya. Dia kenapa tidak kalau memang ada duitnya di situ kan ya? Itu. Terus yang selanjutnya ketika kita membuat portfolio, kita harus punya intuisi yang bagus. Contohnya adalah misalkan sekarang industri saya, industri migas itu sedang terpuruk-puruknya. 2 hari yang lalu itu bahkan harga minyak WTI, harga minyak acuan di Amerika, itu sempat menyentuh angka minus $40. Kebayang nggak tuh minus $40? Ya kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika saya dapat request untuk motret misalkan dari sebuah klien, intuisi saya harus bagaimana? Nah, intuisi saya mengatakan bahwa industrinya sudah berantakan nih, hancur lebur. Maka saya harus membuat portfolio yang ceria. Jangan industrinya sudah sedih, sudah porak-poranda, banyak pemecatan di sana-sini, tapi fotonya atau videonya juga suram. Gitu. Nah, intuisi seperti itu tuh yang kita harus latih terus-menerus. Nah, karena kaitannya dengan industrial, maka kita harus juga punya kepedulian terhadap safety, keamanan kerja, keselamatan kerja. Jadi usahakan sedapat mungkin foto-foto yang kita hasilkan itu relevan dengan standar kerja keselamatan, dengan standar keselamatan kerja. Misalkan nih, ketika kita misalkan berada di sebuah, misalkan ada orang gitu pakai earmuff ya, ada pakai apa namanya earphone yang gede itu, pelindung telinga, bukan earplug, earmuff yang besar. Terus ada 2 orang gitu. Sedangkan surrounding-nya itu mesin-mesin besar, itu jelas ribut lah mesin itu kan. Nah, terus si orang berdua itu ngomong, padahal mereka berdua sedang berada di sebuah lokasi yang berisik, dan mereka pakai earmuff. Kira-kira bakal denger nggak tuh kalau mereka ngomong satu sama lain? Nggak denger kan? Terus relevan nggak visualnya? Nggak relevan visualnya, jadi jangan memaksakan. Gitu, jadi safety aware di sini tidak hanya, pekerjaannya pakai helm, pekerjaannya pakai sepatu safety, pekerjaannya pakai coverall atau wear pack lah disebut orang biasa gitu kan ya. Tidak seperti itu saja, nggak cukup seperti itu. Logika visual itu harus main. Oh, kira-kira secara logika visual begini masuk nggak di industri yang bersangkutan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah be spesialis, saya sudah sampaikan, dan yang terakhir be classy. Classy ini maksudnya bukan sok jual mahal, enggak, tapi kita harus punya kelas. Kalau betul-betul mau hidup sejahtera dari fotografi, khususnya industrial dan corporate, kita harus punya kelas. Arben Rabi pernah bilang, ketika kita mau ditawar sekali, maka seumur hidup kita akan ditawar. Nah, itu pilihannya kembali ke kita. Jadi padahal pertemuan pertama itu kadang, kalau kita ditawar, dikiranya ini, Kak. Takut. Saya di awal-awal, yang pertama kali saya foto sebagai seorang fotografer, itu adalah
Mandala Airlines. Tiger Airways ding waktu itu, Tiger Airways. Tahun berapa ya, Kak? Itu 2013. Okay. 2013 saya motret itu. Terus saya motret itu untuk global campaign-nya dia, dipakai di mana-mana. Saya belum punya portfolio industrial dan corporate waktu itu. Tapi saya dengan percaya diri, ya karena tadi itu saya terlatih di Microsoft dan di Symantec untuk berjualan. Jadi saya punya keterampilan untuk menjual dan untuk marketing. Nah, di situ saya langsung pasang harga sesuai dengan ketika itu yang saya ingat adalah saya memasang harga 2 kali gaji saya di Microsoft. Dan itu tembus. Dan itu tembus. Gitu. Karena pada saat itu masih jarang mungkin ya fotografer yang motret-motret apa industrial gitu. Sudah ada sih beberapa. Cuman kan itu kembali ke orang. Karena begini, saya mengamati banyak teman-teman profesional di Jakarta yang mengalami kesulitan ketika mereka itu mau jualan langsung. Kenapa? Karena mereka selama ini bergantung betul sama agensi. Jadi kalau agensi nggak jual, ya. Betul. Mereka nggak bisa jualan. Dia udah terima matang kalau lihat agensi udah ini gitu kan, enggak. Iya, gitu. Nah, ketemu klien bukannya jelek, tidak bagus karena agensi kan itu networkingnya luas. Cuman pada beberapa kesempatan agensi itu pasti akan ada potongan harga di sana sini kan. Yeah. Jadi katakanlah harga kita 1 juta gitu. Maka sama si agensi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, harga kita akan dipotong, udah jangan 1 juta deh, 700.000. Si agensi jual tetap 1 juta gitu, 300.000-nya buat dia gitu kan. Atau harganya tetap 1 juta, terus ke klien dia jualnya 1,5 misalkan gitu. Yeah. Gitu. Nah, itulah. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, untuk bisa masuk ke industri atau corporate, ya tadi itu beberapa hal yang wajib saya bukan bilang pilih opsional ya, tapi itu wajib dikuasai dengan baik oleh seseorang yang ingin membranding dirinya sebagai industrial fotografer atau corporate fotografer. Tidak bisa tidak. Kalau betul-betul mau punya track record yang jelas. Nah, saya ketika misalnya teman-teman nih sekarang ke Google, cari deh, misalnya ketik apa fotografer industrial Indonesia atau industrial fotografer Indonesia industrial fotografer atau apa pakai bahasa Inggris gitulah. Saya akan muncul paling tidak pada entry-entry yang muncul di Google. Kenapa? Saya selalu membranding diri saya sebagai industrial dan corporate photographer. Pada setiap postingan saya di sosial media, saya itu selalu menyertakan kedua hashtag itu. Dan itu konsisten. Itu penting banget itu. Itu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Oke? Oke. Menjawab ya tadi ya. Ini dari pertanyaan dari Mbak Rai, mau dijawab sekarang apa nanti? Berapa minimal investasi untuk usaha industrial fotografi? Apakah 1 kali project bisa langsung BEP? Oke, ini saya ke Unire ya. Tergantung sini. Kalau di Jakarta untungnya ya, banyak fotografer, you name it siapa lah nama-nama besar itu ya. Kebanyakan mereka tidak punya kamera loh, percaya nggak percaya. Nah, terus motornya gimana? Ya mereka punya lah kamera 1 gitu, tapi kamera kecil-kecil gitu, bukan kamera mirrorless bahkan, mungkin kamera pocket doang. Lah terus kalau motor gimana? Sewa. Di Jakarta tuh udah iya, itu udah bukan merupakan sesuatu hal yang asing lagi di Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena memang kebanyakan yang punya nama komersial dan profesional di Jakarta tuh, mereka sewa. Gitu. Nah, jadi kalau bicara investasi ya, kalau saya sih tidak terlalu banyak ya investasi di industrial. Paling ya itu tadi bisanya itu hanya kamera standar lah, tidak ada yang aneh-aneh lah. Gitu. Nah, karena saya kebanyakannya itu tidak menggunakan flash, maka saya nggak posting yang aneh-aneh kayak strobe light dan segala macamnya. Walaupun punya, tapi saya itu bukan investasi utama saya. Terus, apakah 1 kali project itu tergantung sih Teh. Ini tergantung orangnya sih, bagaimana cara jualannya. Ini mungkin kelihatan nggak foldernya? Kelihatan. Saya buka folder, kelihatan nggak? Oh, bukan folder, masih PPT tadi. Masih PPT ya, sebentar ya. Saya stop dulu ini. Coba saya buka beberapa contoh buat teman-teman bisa ngelihat.
Oke, sebentar ya. Ini saya buka biar teman-teman bisa punya gambaran. Sebentar ya. Ini saya buka beberapa. Oke, ini beberapa contoh yang saya mau tunjukin ke Uni. Mungkin yang lain juga bisa ngelihat. Kelihatan nggak? Belum muncul. Udah, oke. Ini beberapa contoh. Kalau ditanya BP ya tergantung, tapi saya jualnya begini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini. Fotografer. Jadi ini saya begini selalu, dan proposal saya itu tidak pernah kurang dari 10, pasti lebih dari 10. 10 lah, paling minimum. Jadi range-nya macam-macam. Semua variabel dimasukin juga? Semua variabel. Jadi saya mau menyantumkan, misalkan gini, kalau saya itu, selama domestik, saya mintanya Garuda. Selama domestik. Tidak bisa tidak. LDNG itu tadi apa ya, Kak? Hah? LDNG. Oh, itu deliverable-nya. Saya ngasihnya nanti filenya apa. Kayak gini nih. Misalnya DNG itu filenya drone. Gitu. Nah, ini saya cara jualnya gitu. Jadi kalau ternyata bagaimana, apakah kembali modal pada satu proyek ya, ketika di awal sih saya bisa bilang sih 2 kali proyek udah BIP sih. Jadi saya bisa beli kamera, beli lensa apa, 2 kali proyek udah selesai sih. Udah balik modal lah. Invoice-nya 9 digit ini, Teoni, Mbak Ray. Oke, terus kita ke yang tadi ya. Semoga menjawab ya nih, Unire. Invoice-nya menggiurkan. Oke, terus ada Foto pertanyaan JPEG aja ada 200 juta. Menarik, sebetulnya belum banyak teman-teman fotografer yang terjun langsung ke industrial ya kan. Sebenarnya masih celahnya masih banyak ceruknya. Iya, cuman ya itu tadi harus lebih spesifik di Indonesia sampai dengan saat ini yang setahu saya yang betul-betul mengklaim dirinya adalah sebagai seorang industrial fotografer itu cuma 2 orang sekarang ini. Saya dan Mas Erwin Haria. Saya dan Mas Erwin Haria yang betul-betul hidupnya itu dari kegiatan fotografi industrial. Yang lain ada moto industrial tapi gabungan. Dia ngerjain wedding juga, dia ngerjain produk juga, dia macam-macam. Tapi yang betul-betul spesialisasinya adalah industrial, yang sejauh yang saya tahu itu hanya 2 orang, saya dan Mas Erwin Haria. Gitu. Dan banyakan di migas, industri migas. Gitu. Menjawab ya kira-kira ya? Jawab. Ini Mas Damar Murti atau Mbak Damar Murti ini? Mas kayaknya ini ya. Bagaimana menyusun anggaran sebuah proyek memotret di industri? Kendalanya apa? Sebentar ya. Oke. Saya teruskan dulu yang ini dulu ya, nanti saya jawab selanjutnya ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa fotografer yang merupakan referensi saya. Ada Charlie Borland, ini orang Amerika, keren-keren fotonya. Terus ada Jackie Schumacher, dia orang Amerika juga, perempuan. Dia perempuan nih, top banget lah, dia idola saya nih. Dia motret sejak tahun 80-an tuh udah industrial banget ya. Saya bermimpi pengen ketemu dia sih. Udah lumayan berumur orang, tapi jago banget ini orang. Jackie Schumacher. Terus ada Jeff Scroggins, ini juga keren-keren. Dia orang Inggris kalau nggak salah, ini juga keren. Jeff Scroggins, kalau kita lihat tuh ada 2 tuh genrenya dia, industrial dan arsitektur. Dia nggak ngerjain model, dia nggak ngerjain landscape, dia nggak ngerjain
produk gitu. Industrial dan arsitektur gitu. Dan jangan ditanya harganya mereka ini berapa. Mereka hitungannya itu jam-jaman udah. Gitu, oke. Ini Joe Viecha juga salah satu favorit saya. Saya banyak belajar dari dia. Termasuk kalau teman-teman perhatikan, foto ini dibuat di anjungan pengeboran darat. Istilahnya onshore rig, onshore drilling rig bahasa Inggrisnya, pengeboran di darat. Kan tadi saya bilang di Indonesia tuh nggak boleh pakai flash, tapi dia pakai flash di sini. Nah, bagaimana caranya? Ternyata setelah saya cari, dia jelaskan melalui email, dia bilang bahwa foto ini dibikin ketika itu dia pakai lampu flash, tapi flashnya itu ditutupin kayak model botol aqua gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada percikan atau apa gitu, ada kebocoran gas, karena kan flash itu strobe itu kan cedes gitu kan. Itu kan terjadi percikan di dalam itu kan. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi bocoran gas karena itu pengeboran minyak, jadi ditutupin pakai itu dan itu jauh. Ini foto yang luar biasa nih. Tidak semua orang bisa motret di fasilitas migas dengan flash. Ini dia pakai flash. Ini hebat ini. Buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar, mungkin foto ini biasa aja, tapi buat saya foto ini luar biasa karena dia pakai flash. Gila nih foto. Itu harus izin dulu atau gimana, Kak? Harus izin. Kalau di industri migas itu ada yang disebut sebagai derogation, pengecualian. Nah, ini pengecualian ini. Kan beresiko gitu. Dan ini orangnya udah lumayan berumur nih, Joe Viecha. Ini juga bagus. Ini si Lasale fotografi, keren-keren semua nih. Kalau teman-teman lihat. Dia spesialisasinya konstruksi, oil and gas. Oil and gas-nya dia bagi-bagi lagi tuh. Oil and gas eksplorasi, oil and gas manufaktur, utilities, garden, wind, water, dan lain sebagainya. Jadi keren banget nih. Spesialis itu penting dari spesialis itu. Kalau mau dapat harga yang bagus. Seperti itu. Apapun spesialisasinya ya. Tidak harus industrial dan corporate. Apapun lah. Robert Seal ini pernah ke Indonesia. Ini untuk moto beberapa perusahaan migas. Ini juga lihat tuh spesialisasinya, ya kan? Oil and gas offshore. Terus Stableford ini juga harusnya ke Indonesia tapi nggak jadi. Harusnya saya sama-sama dia ngomong ketika launchingnya 5D SR di Jakarta, tapi dia nggak jadi datang. Ini juga keren nih. Nah, foto-foto begini pernah dilakukan sama Mas timurangin.com, dia balik timurangin.com. Dia moto-moto gini untuk Freeport. Keren-keren juga. Cuma Mas Timurangin itu dia ngerjain semuanya, komersial ya juga gitu loh. Dia tidak spesifik ke industrial. Nah, masuk ke asosiasi ini penting. Banyak yang bilang asosiasi itu apa sih gitu. Kalau buat saya, asosiasi itu tempat saya bisa dapatkan informasi soal kerjaan, saya tempat bisa untuk belajar. Tapi memang harus diakui, kalau saya pribadi, saya tidak mereferensi ke asosiasi lokal ya, APFI atau IPPA, karena saya belum melihat itu. Referensinya jujur aja nih untuk ini saya masih mereferensinya ke luar negeri semua. Contohnya ada IIPA, International Industrial Photographer, ini ada asosiasinya khusus. Terus ada PAPA, ini untuk aerial, khusus untuk aerial. Ada PPA, ini ada Amerika nih, Photographer Professional Association of America, ini di Amerika. Jadi saya banyak belajar dari asosiasi-asosiasi ini. Terus ada juga AOP, ini di Inggris. Saya banyak juga belajar banyak sekali hal dari sinilah, bagaimana cara jualan, bagaimana cara mengemas paketan fotografi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini opportunities-nya. Kalau di industrial dan corporate itu macam-macam sih dulu. Jadi presentasi ini saya bikin 2015, ketika itu masih ada beberapa opportunity lah, ada asisten fotografi, ada forensik photographer, ada unit still photographer. Unit still ini biasanya kalau di film-film gitu. Nah, ini yang punya relasi dengan industrial atau corporate photographer. Gitu. Tapi sekarang, kemarin ada yang ikutan, 2 hari yang lalu ada ikutan sesi di LFA nggak nih? Saya, Kak. Enggak, yang lain nggak ada? Ya, ini udah bisa dia jawabnya lewat chat ini. Ada nggak yang kayaknya ada Mas Irfak ada ya, Mas Irfak kemarin kayak gabung di sana ya, gabung di LFA ya, yang hari Senin ya Kak? Iya,
Mungkin ada yang ikut kah? Nah, kalau misalnya ada yang ikut nih, belum ikut ya saya mau share juga bahwa sebenarnya tahu kan itu namanya stok foto kan, Shutterstock, iStock, Getimage. Nah itu juga potensial sih sekarang ini. Apalagi saat ini kalau menurut prediksi saya, kan kayak industri minyak nih babak belur nih. Industri manufaktur juga harusnya seperti itu. Pertambangan juga begitu. Nah ketika perusahaan-perusahaan itu butuh foto, either mereka cari fotografer atau mereka beli stok yang punya relasi sama industri mereka. Apakah itu medical, apakah itu peternakan, macam-macam lah. Mereka lari ke stok seperti itu. Nah, ini saya mau sharing. Sebenarnya sudah saya sharing 2 hari yang lalu. Ini saya mau nunjukin ke teman-teman. Sebentar, saya lagi buka Outlook saya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini saya sharing dulu nih. Corbis. Ini. Saya akan sharing yang ini deh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Belum muncul. Ya, ada. Yang ini kelihatan nggak? Kelihatan. Angka ini. Teman-teman bisa lihat di sini, foto saya disewa 2 tahun, sewa loh ya, dalam bentuk soft copy. Itu per foto itu 13.098 per foto. Oke. Buyout-nya itu 50.000 US dollar. Berarti ketika itu dolar waktu itu dolar di 15.000 lah, tinggal dikalikan aja. 50.000 US dollar dikali 15 ketika itu. Dan ini kontraktual per penggunaan. Jadi foto saya di blok itu biaya blockingnya segini. Biaya blockingnya segini untuk satu file. Nah, ini ada 2 file kan. Ada 4261807742, 4261807843. Ada 2 file. Satu file ada yang 50.000 US dollar, ada yang masih negotiable tapi ketika itu jatuhnya di 13.000 US dollar. Oke. Dan ini per penggunaan. Jadi 3.000 ditambah 10.000 selama 2 tahun untuk satu foto, ada 1.500 tambah 5.000 per 1 tahun gitu. Dan itu eksklusif. Totalnya, ini saya bisa menghasilkan ketika itu sekitar 1,4 miliar untuk 2 foto. Disewa selama 2 tahun. Istimewa. Foto apa? Foto industrial. Sewa. Iris ya? Hah? Iris ya untuk TIFF kan itu kan tadi ada di, kalau kita lihat di sini TIFF kan filenya. Okay. Mana tadi? TIFF, filenya TIFF. Yeah. Kira-kira begitu. Jadi itu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa opportunity-nya masih ada dan terbuka luas untuk bisa diseriusi. Dan sebetulnya pangsanya juga besar ya Kak. Besar, tapi itu tadi tergantung bagaimana orang bisa jualannya sih. Betul. Karena mungkin mereka yang perusahaan pun kalau nggak tahu pun juga mungkin hire-nya yang fotografer yang mungkin tidak spesifik ya. Iya. Nah, bahkan di beberapa negeri, di Amerika itu ada Lockheed Martin, lihat tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. Lockheed Martin ini perusahaan yang bikin mesin jet, mesin apa. Dia itu buka posisi untuk lowongan industrial fotografer, khusus buat fotografi industrial. Gitu. Kebayang nggak itu? Nah, jadi seperti ini muncul apa nih? Oleng. Kok ngalangin layarku? Agak geser dulu nih. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kita ngomongin pre-production. Kita masuk ke dalam tahapan di mana seorang fotografer profesional itu harusnya melakukan tahapan-tahapan keprofesionalan dia lah. Pertama, persiapan pre-production, praproduksi.
kita harus memahami klasifikasi industri kliennya itu gimana. Apakah industrinya itu industri yang berbahaya, penuh atau rentan terhadap risiko kecelakaan kerja atau tidak. Ini kita harus ukur nih. Ini. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas siapa tuh Mas Damar Murti, anggaran ini juga bisa dimulai dari situ Mas. Jadi bagaimana menentukan atau memastikan sebuah anggaran untuk industrial, kita lihat di sini klasifikasi industrinya itu bahaya nggak? Mengharuskan saya punya asuransi di luar asuransi travel nggak gitu? Ini pasti akan berpengaruh terhadap harga. Terus juga memastikan konsep atau teknik dan jadwal yang akan diajukan ke klien. Saya contohkan sebentar. Saya sini ada nggak contohnya? Sebentar ya. Semoga ada ya. Nah ini saya contohkan. Yang tadi kalau dipresentasikan ada jadwalnya. Ini saya ini jelas. Jadi di proposal saya itu, saya jelaskan tidak hanya soal harga, tetapi misalkan perangkat yang saya gunakan apa? Production detail saya. Saya jelaskan saya pakai kamera apa, berapa unit kameranya, lensanya apa aja, storage-nya apa, supporting-nya unitnya apa aja, siapa yang mengerjakan. Kalau kita lihat di sini ada 11 orang, ini foto dan video ketika itu memang. Nah, terus ini ada jadwalnya. Oke. Ada lokasinya, saya ngapain, hari per hari. Juga, ya? Lengkap, kalau saya selalu lengkap. Ada service agreement juga. Nah, ini yang menentukan ketika ginilah, kita datang ke orang, mau jualan sesuatu, ketika kita lengkap dan detail, orang itu akan pertama kaget, kagum, atau malah, wah ini orang nggak murah nih. Gitu. Tanpa perlu kita ngomong, orang sudah ketika, proposalnya detail. Iya kan? Ya, betul. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini juga nih. Kayak saya tidak hanya jadwal, tapi time frame. Saya production schedule-nya saya tentuin nih. Traveling berapa hari, production-nya berapa hari, traveling berapa hari, post-production berapa hari. Kalau misalkan ada revisi berapa kali. Terus, final delivery-nya kapan? Gitu. 23 hari setelah pekerjaan. Jadwalnya lengkap. Nggak, kalau pekerjaan itu perlu down payment dulu apa gimana? Kalau industri migas jarang lah. Kalau perusahaan-perusahaan migas itu jarang dia pakai down payment. Dan ya setelah selesai semua ya? Iya, jarang down payment. Nggak pernah bahkan. Karena nilainya memang besar ya, jadi makanya dia membayar sekali aja setelah selesai. Iya, dan di situ kan kelihatan konditennya kita kan. Iya. Seperti itu Mas Damar, kira-kira menjawab ya. Terus di tahap awal juga kita harus jelaskan ke klien kita bahwa teknik fotografinya gimana, terus metode yang akan kita lakukan gimana. Tadi sudah saya jelaskan di proposal, terus menjelaskan defining post-production. Tahapan kita setelah post-produksi itu apa? Itu juga harus jelas itu kepada si kliennya. Terus selanjutnya adalah client imagery objective. Objektif atau tujuan dari foto atau videonya si klien itu apa? Apakah misalkan, kalau misalnya foto CSR, apakah human interest-nya, lingkungan, gitu kan? Atau peralatan industrialnya, atau proses industrinya, seperti itu. Oke? Terus pertanyaan lagi nih, Mas Ladung, dari Mbak Rejuk lagi. Prospek wanita bekerja sebagai industrial fotografi ini bagaimana? Dan apakah ada syarat kesehatan berat badan, tinggi badan, dan syarat kesehatan lainnya untuk memotret ke industri oil dan gas? Kalau di oil and gas, intinya sehat. Dia tidak peduli gender. Yang penting sehat. Sehat, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang bayar besar itu mereka memilih orang yang betul-betul fasih sama industrinya, jadi nggak coba-coba. Karena pernah ada satu klien, saya pernah ikutan tender, mungkin saya sudah ceritakan 2 hari yang lalu. Saya ikutan tender, saya kalah. Kenapa saya kalah? Karena harga saya ketinggian. Oke? Harga saya ketinggian. Oke, akhirnya ya sudah, mau ketinggian mau gimana. Akhirnya si klien milih si fotografer A gitu ya. Ternyata seminggu kemudian saya dengar kabar, seminggu kemudian saya dipanggil, seminggu apa 2 minggu kemudian saya dipanggil oleh kliennya itu.
Saya diminta untuk mengajukan proposal lagi, karena saya diminta untuk motretnya. Saya tanya, loh yang kemarin gimana Mbak? Jadi yang fotografer sebelumnya, yang menang tender pertama kali itu ternyata di lokasi accident. Oh. Nah, si fotografer itu nggak ngerti prosedur, tidak punya wawasan yang jelas lah. Jadi kalau kelemahannya adalah si fotografer bagus sih, dia pede neranginnya, karena saya lihat waktu dia pitching. Tapi ke overconfidence. Saya bisa membaca orang yang betul-betul paham sama tidak gitu. Dia berhadapan sama klien yang kebetulan bukan orang lapangan juga dan melihat harga murah. Ya udahlah, ya sudah, saya nggak apa-apa sih, namanya bukan rezeki kan. Tapi toh akhirnya saya kembali ke saya lagi gitu loh. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya gendernya apa, apakah punya peluang? Punya. Itu si Jackie Schumacher yang tadi saya sharing yang ini perempuan banget. Yeah. Ini lihat sendiri di jackieschumacher.com. Ini perempuan banget. Saya justru banyak belajar dari dia. Saya belum pernah ketemu, tapi saya ngeliat karya-karyanya dia, itu keren-keren, sumpah. Semoga orangnya masih hidup. Karena ketika 2015 orangnya udah lumayan berumur sih. Gitu. Oke, Kak, itu kan semuanya untuk menjadi fotografer industrial kan butuh sangat-sangat banyak tuh. Kayak sertifikasi itu. Terus yang untuk sertifikasi di negara kita ini apa bisa berlaku ya? Atau gimana? Berlaku, itu kan industrial, itu sertifikasi yang berdasarkan industri. Jadi bukan kayak sertifikasi fotografi gitu. Tidak, dia sertifikasi industri. Jadi dimanapun di muka bumi ini, dia terpakai dan diakui. Selama dia international standard ya. Kalau yang dikeluarkan dari lembaga ini, yang di Indonesia? Ada. Itu kan ada yang di Indonesia. Kecuali yang ATEX, yang ada yang tadi kalau lihat ini nggak ada di Indonesia nih, terdekat di Singapura. Dan maksud saya yang dua lembaga yang mengeluarkan LSK dan LSP ini bisa masuk juga nggak ke ini, ke genre ini, ke industrial ini, untuk dipakai maksudnya? Oh nggak pengaruh. Bisa maksudnya bisa dipakai untuk syarat motor di industrial gitu. Enggak. Oh, nggak bisa? Enggak. Karena kurang spesifik ya? Karena kurang spesifik. Kedua, terus kalau di industri seperti ini, yang dibutuhkan tuh adalah international recognition, pengakuan internasional. Gitu. Nah, di industri migas itu ada istilahnya IPA. API, American Petroleum Institute. Dia punya standar. Jadi misalnya kan nih, soal material pipa, gitu kan ya, panjang pendeknya pipa, terus tekanan angin kah, tekanan gas, itu ada standarnya itu cuma satu, bukan cuma satu, yang diakui itu adalah salah satunya adalah dari API, American Petroleum Institute. Nah, apakah sertifikasi fotografi LSP atau LSK itu sudah mengacu ke standarisasi internasional atau tidak, itu yang jadi pertanyaan gitu. Kalau dari penyusunan SKKN-nya sih menyadurnya dari sana sih, cuman berlaku untuk internasional apa enggaknya kan belum dibuktikan juga. Enggak sih, aku nggak pernah ketemu cita-cita kayak gitu sih. Bahkan yang kayak yang pernah ke Indonesia beberapa kali, yang sekali motret itu bisa bayarannya 2 miliar, 3 miliaran itu nggak ada sertifikasian. Gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau dari industri migas kayaknya enggak lah. Enggak ya, enggak masuk ya. Oke, nah selanjutnya adalah ketika bicara industri fotografi, kita harus siapkan paperwork, PR-nya kita apa nih, gitu. Checklist kayak gitu-gitu. Kalau nggak tahu nanya, ask questions, itu penting lah. Jangan sok tahu, karena sok tahu itu bahaya dalam industri fotografi dan corporate. Nanya aja, kalau nggak dijawab ya sudah, tanya orang lain gitu. Tapi yang jelas harus bertanya. Terus yang selanjutnya adalah kalau ada PR, kerjain PR-nya, jangan dibiarin. PR di sini adalah misalkan, saya harus riset lah, gitu. Jadi jangan diam. Terus yang terakhir adalah prepare your checklist. Checklist itu hal sederhana, misalkan, ketika misalnya besok mau ke lokasi, ada checklist tuh. Kamera apakah sudah baterainya full atau tidak, memory card kosong atau tidak,
ada jumlah kameranya berapa. Itu harus disiapin tuh checklistnya tuh, checklist perangkat. Oke. Ini adalah contoh checklist yang disiapkan oleh AIA. Jadi perusahaan AIA asuransi itu dia membuat checklist buat para fotografer. Gitu, ada standarisasinya, bisa cari nanti di Google. Ada. Nah, yang kayak gini-gini penting diketahui oleh seorang industrial dan corporate photographer atau yang mengaku dirinya profesional fotografer. Itu penting. Karena kalau menurut saya seorang fotografer profesional itu tidak beda dengan kayak Mas Andi punya perusahaan periklanan, tidak beda sama itu. Seorang fotografer tidak berbeda dengan pemilik apa misalkan, pemilik hotel. Seorang fotografer tidak berbeda dengan misalnya bosnya sama Bill Gates, sama siapapun lah. Kenapa? Karena pengusaha. Nah, kalau seorang pengusaha nggak ngerti aspek bisnisnya, udah susah. Jadi itu dia, makanya saya berkali-kali bilang, seorang fotografer profesional itu bukan sekedar tukang foto. Seorang fotografer profesional itu pengusaha, usahawan. Layaknya seorang pengusaha yang lain, ya cuman kita nggak ngomong skalanya beda-beda ya. Tapi bahwa sifatnya seorang fotografer profesional dari seorang pengusaha itu betul seperti itu. Oke? Oke. Nah, ini biasanya kalau ada Om Irfak dari Papua nih. Enggak. Tanya Om. Enggak, apakah wajib harus mempunyai sertifikasi profesi fotografi untuk bisa terjun ke dunia industrial fotografi? Tidak, karena industrinya sendiri tidak mengharuskan itu. Oh, industrinya tidak mengharuskan sertifikasinya? Tidak pernah sertifikasi itu ya? Tidak. Yang diharuskan itu adalah profesi tukang las, itu wajib punya sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP, bukan LSK, LSP. Terus apalagi ya, Satpam itu wajib punya sertifikasi profesi, wajib. Tapi kalau fotografer tidak. Sampai dengan saat ini tidak, baik di dalam maupun di luar negeri. Kecuali untuk drone ya. Kecuali untuk drone. Drone itu di luar negeri sudah di-endorse tuh. Di Singapura yang terdekat, Malaysia lah, Singapura lah. Itu sudah harus punya sertifikasi profesi untuk drone. Tapi kalau di Indonesia, sejauh yang aku tahu belum pernah ada pertanyaan, kamu sudah certified photographer nggak? Enggak. Oh gitu ya? Nggak pernah. Makanya sepi ya, sertifikasi. Nggak pernah ada. Karena emang tidak ada requirement-nya dari industri. Tidak pernah ada requirement dari industri itu dia. Nah, kalau misalkan itu mau menjadi sebuah requirement, sebuah keharusan bagi industri, harusnya itu ya asosiasi yang bergerak. Kalau menurutku ya, itu ditujukan dengan apa? NPWP, seluruh anggota asosiasi harus punya NPWP dan harus SPT. Ya, harus melaporkan pajak tahunannya sehingga pemerintah bisa kontribusi dari fotografi itu paling tidak menurut datanya misalnya APFI gitu ya. Anggotanya bayar pajak sekian miliar, sekian triliun setahun. Nah, itu beda. Kalau pola pendekatannya seperti itu, maka kalau menurutku pemerintah harusnya ya kan yang mengharuskan gitu. Iya, tapi pemerintah kan banyak kerjanya. Iya. Asosiasi makanya yang bergerak harusnya ya. Iya, harusnya asosiasi yang bergerak. Pak, Bapak harus menetapkan bahwa seluruh pengadaan yang menggunakan APBD dan APBN di Indonesia harus fotografernya harus punya sertifikasi. Harus. Kan Pak ini tanya, lo kenapa harus? Karena kami itu, misalnya anggotanya FPV katakanlah 5.000 orang. Contohnya kami Pak, 5.000 orang, 5.000-nya itu punya NPWP, 5.000-nya itu melaporkan pajak tiap tahun. Ini rekapitulasinya. Ini kami menyetor ke negara. Nah, itu beda. Jadi memang tadinya arahnya ke situ, cuman ini nggak terlaksana, jadi makanya kayak jalan di tempat. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah diwajibkan, so far sih enggak. Tidak pernah ada ketemu klien yang mewajibkan itu. Oke? Untuk saat ini ya? Ya. Oke, ini ada lagi dari Bang Anton Dau. Apakah ilmu untuk berkecimpung di bidang ini ada sekolahnya atau workshopnya? Atau hanya berdasarkan pengalaman atau jam terbang individu saja? Ini beda kayak misal industrial dan corporate itu adalah sebuah proses sih.
Jadi bukan sebuah materi yang diajarkan di classroom atau workshop atau seminar gitu, enggak. Jadi keterampilan-keterampilan yang saya bilang tadi itu sebenarnya gini, di industrial fotografi atau corporate fotografi itu pada prinsipnya sama saja dengan motret model, sama saja dengan motret landscape, sama dengan motret street, sama persis, ilmunya nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah bagaimana seorang industrial photographer, seorang corporate photographer itu mengemas keterampilan memotretnya dia menjadi sebuah jasa yang spesifik buat industri tertentu. Teman-teman di sini saya yakin semua punya keahlian memotret lah, tapi mungkin tidak semua punya keahlian mengemas keahlian memotret itu untuk spesifik kebutuhan industri migas. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya ada workshopnya nggak ada, kelasnya juga nggak ada. Betul-betul hanya kan berproses ya, nggak bisa tiba-tiba ya, kita keluar sekolah langsung bisa dapat kerjaan industrial. Betul. Betul. Dan ini tergantung preferensi masing-masing. Ya, betul. Ada beberapa teman yang industrial iya, wedding iya, semua iya, event iya juga gitu. Itu bebas-bebas saja, sah-sah saja sih. Tapi kenapa seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya itu saya bukan tapi banyak bilang, oh jangan pakai ladung mahal. Saya lebih bagus dikenal mahal daripada dikenal murah. Kenapa begitu? Karena dengan dikenal mahal, ketika ada request masuk ke saya, paling tidak request itu sudah terfilter duluan. Yuk jangan nanya ladung mahal, nggak apa-apa deh. Mau tanya dulu nih, kayaknya kita bisa deh kalau sama dia gitu misalkan. Ketika request itu nyampe ke saya, berarti saya sudah bisa paling tidak 30% memastikan, oh nih orang punya duitnya. Gitu. Jadi saya terbantu dengan dalam tanda kutip nih brand mahal itu. Ya walaupun di satu sisi saya juga kehilangan kesempatan untuk kerjaan-kerjaan yang tidak budget besar gitu ya. Apalagi dalam seperti dan receh nggak dapat ya kan? Nggak mau. Ya apalagi zaman sekarang ini kan receh nggak receh ditelan gitu kan. Tapi bahwa kemudian dikenal sebagai fotografer yang mahal itu lebih bagus kalau menurut saya ketimbang dikenal yang bisa dinego sampai habis gitu. Iya betul. Karena kan personal brand-nya juga diangkat juga ya. Betul. Nah, yang harus diingat adalah fotografer, sinematografer, apapun lah, penulis, musisi, itu kan profesi yang tidak bisa ditakar kayak misalnya kita bikin jalanan kan. Ya betul. Karena itu kan pasirnya nggak terukur kan angkanya kan gitu loh. Aspal 1 drum berapa, atau bikin bangunan semen 1 sak berapa, itu bisa diukur. Tapi kalau fotografer atau pekerjaan yang mengandalkan kreativitas seperti fotografer, musisi, dan sebagainya, itu kan sangat terbatas. Iya. Ya, seperti betul. Itu. Nah, itu posisi saya. Nah, dalam keseharian, tadi teman-teman lihat dokumen proposal saya, di situ ada fotografer, ada asisten saya, ada lighting engineer, ada produser, ada art director, dan digital imaging. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tim yang terlibat di kerjaan-kerjaan saya. Nah, ini pola produksinya. Pola produksinya sama seperti yang lain. Ini selalu penting, ini keselamatan kerja itu di atas segala-galanya. Kalau di industrial tidak bisa tidak, karena salah jalan sedikit kerugiannya besar, tidak hanya nyawa mungkin bisa hilang, atau mungkin kerugian. Industri migas itu karakteristiknya per hari menghabiskan misalkan rata-rata ya, itu minimum itu bisa 1 miliar per hari. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan gitu, otomatis produksi stop kan, hilang 1 miliar. Ya kalau cuma beberapa jam, tapi kalau sampai 2-3 hari kan berapa duit kan? Bahkan kalau di tengah laut tuh ada yang 1 juta US dollar per hari gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Reani. Kalau buat pemula, dapatin portofolionya bagaimana caranya? Ya, karena memotret di area terlarang kan susah izinnya. Ya. Oke, terus selanjutnya ada seladung. Ini ada yang lain lagi. Jadi kalau misalnya saya di ini hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kemana gitu, ke hotel atau ke rumah sakit, ada kayak gini diperhatikan. Ini bukan cuma sekedar hiasan, ini ada maknanya. Jadi dibaca. Kayak gini, ini salah satu contohnya.
Ini adalah salah satu tanda yang dipasang di sebuah pintu di sebuah anjungan pengeboran lepas pantai. Pintu ini kedap udara, jadi pintu ini nggak bisa dibuka lama-lama. Ketika kita buka langsung ditutup. Kalau nggak dia akan nekan kita. Gitu. Jadi ini pintu ini betul-betul kedap udara dan kalau kita lihat kan perangkat-perangkat itu harus betul-betul bebas dari ledakan. Kalau kita lihat itu yang di oranye. Ya. Seperti itu. Ini perangkat-perangkat saya yang biasa digunakan. Itu masih di-endorse ya Kak sama yang satu ya Kak? Canon. Nggak pernah di-endorse. Dikasih. Canon pernah mengendorse orang di Indonesia kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak ada endorse kan? Emang ada ambasadornya Canon di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu. Nah terus tipnya adalah kalau di industrial atau corporate itu harus stay safe. Kalau nggak tahu nanya, penting banget bertanya itu, jangan sok tahu. Karena kalau sok tahu seperti pengalaman teman-teman sebelumnya itu kecelakaan lah, apa segala macam. Terus stay fit, harus sehat dan fit, bugar gitu ya. Terus be agile, reaktif dan respon. Agile itu tangkas cekatan, reaktif dan responsif lah. Jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa tengah laut atau di darat gitu harus inilah. Harus cekatan, reaktif dan responsif. Oke? Nah, ini ada post production. Saya ke pertanyaan dulu nih. Kalau buat pemula dapatin foto bagaimana? Karena memotret di area terlarang kan susah izinnya. Kapan-kapan boleh ikut. Itu ikut-ikutnya susah tuh. Tapi kalau saya dulu ketika belum punya, yang saya lakukan adalah di dekat tempat saya itu ada ini bengkel Lastralis. Nah, itu kan industrial tuh sebenarnya itu. Orang ngelas. Tapi industrial itu. Orang ngelas, apa segala macam. Nah, tergantung kita angle-nya. Ngambil tangannya saja, gitu. Nah, saya motret di situ. Jadi Mbak ini belajar motret pipa-pipa itu loh, Mbak. Pipa-pipa di jalan itu potretin. Ini industrial juga itu. Gitu. Terus, pertanyaan Mas Wahyu, bagaimana cara menyiasati nego harga yang sadis dan kita butuh portofolio? Tergantung Mas, itu kembali ke orang masing-masing. Kalau saya sejak dari awal, selama negosiasinya itu masih masuk akal, saya layani. Tapi kalau tidak, saya kasih orang lain. Gitu. Tapi mereka butuh portofolio Kak, yang pemula itu Kak. Portofolio kan tidak harus, yang seperti saya bilang, tidak harus tunggu kerjaan dari klien kan. Misalkan nih kalau kita buat sendiri ya. Iya, kalau di Jakarta misalkan ada pembuatan jalan tol atau bikin bangunan atau apa gitu kan banyak tuh proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Itu kan industrial semua. Potretin dulu kan. Untuk iya, itu kan industrial semua kan. Ya betul. Nggak usah susah-susah sih kayak kereta api misalkan atau kereta api atau stasiun gitu itu industrial kan. Stasiun, pelabuhan. Yang penting itu kan esensinya adalah bukan objek atau subjek, tetapi bagaimana kita mengemas sebuah proses bisnis industrial itu menjadi visual, itu yang paling penting. Betul. Gitu. Oke? Nah ini kayaknya kita skip aja ya, ini post-production. Post-production itu ini ya, paling penting 5 ini. Composite, butuh nggak compositing? Compositing itu maksudnya menggabung-gabungkan. Terus resizing, cropping, retouching, dan evaluating. Saya jarang sih compositing. Kenapa? Karena jarang untuk komersial. Biasanya yang composite itu kliennya langsung dikasih ke siapa kayak gitu. Dia yang composite. Resizing oke lah, pernah. Cropping juga pernah. Retouching sedikit. Karena kalau saya itu berusaha sedapat mungkin paling tidak 90% foto saya sudah jadi di kamera. Jadi ketika selesai pekerjaan, saya nggak perlu ngedit terlalu berat. Terus evaluasi itu sesuai dengan kebutuhan klien atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah ini adalah 5 hal dasar yang biasa saya lakukan ketika masuk ke tahap post produksi, gitu. Terus ini contoh-contohnya tahapan saya, misalkan saya bikin namanya DCS, Digital Contact Sheet. Jadi misalkan kliennya ada di mana gitu, saya kirimnya mereka itu seperti ini. Digital Contact DCS ini bisa dibikin di Lightroom.
Jadi kalau teman-teman pakai Lightroom bisa bikin ini. Jadi dia akan capture, snapping foto-foto kerjaan kita dalam bentuk yang kecil, lantas dibikin seperti ini. Kalau dulu roll film lah. Kak, maaf Nah, nanya, kalau kan foto-fotonya yang dipoto kan mesti di setiap lokasi kan banyak kan. Itu penentuan pemilihan fotonya sama klien atau dipilih sendiri terus baru ya klien lah, makanya dibikin DCS kan. DCS oke. dikirim klien yang milih nanti. Berarti dari semua foto itu dibuat DCS semua terus nanti klien yang milih gitu ya. Iya. Tapi dari semua DCS itu udah ada proses editingnya tadi belum atau udah masih Enggak. hmm, Enggak. masih Gitu. original dari kamera ya? Yo. Oke. Oke. Terus ini ya cuma sharing aja sih. Ini generic, ini namanya DAW, Digital Asset Workflow. Sebenarnya DAM sih, Digital Asset Management. Mungkin teman-teman pernah ngalamin monitor memory card rusak, hard disk rusak dan sebagainya. Saya pernah barusan hard disk rusak, harus bayar sekitar 6 jutaan lah gitu untuk recover hard disk 250 giga. 200 250 giga, bus. 6 Harus jutaan. selamat tuh ya? Nggak semua. Nggak semua. Nah, ini biasanya yang dilakukan itu kan kalau pertama itu foto selesai, transfer komputer langsung masuk simpan ke hard disk tuh, ya kan? Nah, Eksternal hard disk ya? sebaiknya ada fase kedua kalau butuh masuk ke network storage atau server, baru masuk ke manajemen katalog. Manajemen katalog itu untuk metadata. Ini seperti ini, ada file naming, tanggal dan waktu recording. Kalau misalkan sampai ke detail nama subjek atau nama objeknya dan juga metadata. Ini kalau ini sederhananya penyusunan berdasarkan folder. Misalkan di sini ada fotografi apa? Ada masuk hunting di mana lokasinya? Indonesia di mana gitu kan? Jakarta di mana gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi di klasifikasinya jadi enak kalau kita mau indexing atau nyari itu gampang. Oke. Gitu. Ini contohnya DCS juga di Lightroom. Bisa kita lihat. Oke. Ini metadatanya, bermain dengan metadata. Oke. Ini contoh-contoh foto yang saya bikin. Ini untuk beberapa klien. Nah, ini komposisinya 3/4 nih. Kenapa kosong di pinggirnya? Sebelah kiri kosong kan? Untuk Itu ini untuk sengaja, supaya nanti buat diisi quote. tulisan. Oke. Buat diisi tulisan. Itu Terus ini juga, permintaan klien apa dari fotografernya sendiri yang bahkan aku yang bikin konsepnya kan. Gitu. Ini juga sama, seperti itu konsepnya dari saya. Jadi untuk menunjukkan keceriaan gitu loh. Oke. Nggak kaku. Ini Pertamina industrial. ya? Hah? Pertamina ya? Ya, ini industrial juga nih. Jadi dari Anjungan ke laut gitu kan. Ini juga di Anjungan. Seperti itu. Ini juga di Anjungan. Ini juga di Anjungan. Ini di Anjungan juga, ini seperti itu. Ini anginnya kencang banget nih anginnya. Kalau lihat baju coverallnya itu kan, lihat tuh kena angin kan? Kencang banget. Jadi ketinggiannya ini sekitar 20 meter ke bawah nih. Ke laut ya? Ini orang salah sederhana seperti ini. Misalnya ke mana? Ke mana tadi namanya? Bengkelas apa? Teralis kayak gitu-gitu. Tralis, ya, bengkelas Ya. motor. Nah, ini kaitannya dengan modeling misalkan. Ini ada unsur-unsur modeling juga kan? Ya. Gitu. Nah, ini salah satunya. Terus sama lah kayak gini. Prinsipnya nih modeling juga apa namanya sense. Kalau lihat itu kan bajunya kotor kan? Ya. Ya jadi biarkan kotor gitu. Jangan dibersih-bersihin. Memang kotor. Apa adanya? Iya, orang kerja di bengkel mana ada bersih. Ya nggak? Ya betul. Nah, terus ini harus ngerti istilah-istilah juga apa kaitannya HLO dengan helikopternya kayak gitu-gitu.
Jadi harus paham HLO itu adalah landing officer, helikopter landing officer. Nah, jadi ada kaitannya HLO dengan helikopter di atas tuh ada kaitannya tuh. Dia yang bertugas tuh ini ya. Jadi ketika helikopter itu mau landing, orang ini yang paling bertanggung jawab terhadap orang landingnya helikopter itu. Gitu. Nah ini juga di control room. Nah di control room juga harus kelihatan nih, kita harus ngerti nih di control room ini tabiatnya gimana gitu loh. Apa yang dilakukan orang di situ. Hitung apa itu, Kak? Hah? Hitung apa itu? Ini produksi migas. Oh. Ini juga control room kayak gitu-gitu. Nah, control room. Jadi di industri di industrial itu jangan lebay fotonya. Dibikin saturated lah apalah segala macam, malah jijik kayaknya. Biarkan apa adanya gitu loh. Dulu sih lagi rame-ramenya yang pakai gel warna-warni kan di belakang kalau lihat beberapa, tapi sekarang udah outdated itu. Tahun 90-an, di awal 2000 oke lah, tapi sekarang sudah nggak tren lagi tuh yang warna-warni background, pakai gel aneh-aneh itu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan kalau di dalam ini masih bisa pakai flash. Tapi kalau di luar nggak bisa pakai flash. Oh, kalau di dalam boleh ya? Dalam boleh pakai flash. Ini pakai flash kan? Karena gas minyaknya enggak masuk. Ini ruangan boleh. Tapi kalau ini kan nggak pakai flash, sengaja mainan siluet. Ini kalau lihat nih kan kotor bajunya kan? Robek gitu kan? Ya biarin aja orang emang kayak gitu naturnya. Sama seperti ini. Nah ini sekali mainan kreatif. Mainan angle, low angle gitu. Mainan kreatif lah. Iya. Nggak harus yang kaku. Jadi industrial itu banyak yang berpikir bahwa industrial itu kaku. Enggak. Bisa cantik juga fotonya. Tergantung kita. Yang motret ya. Iya. Seperti ini karakteristiknya industrial banget kan. Keras. Komposisinya keren ini. Keras pokoknya keras lah ini. Menunjukkan aktivitasnya. Gitu. Sama ini mainan-mainan cantik dikit lah. Mainan siluet kayak gini gitu kan. Itu untuk ini bagus untuk apa? Untuk iklan. Kasih tulisan di sampingnya. Nah, seperti ini juga ngejar momen ini kalau dilihat itu orang bergelantungan di industri migas gitu. Ini orang harus ngerti juga nih kapan jadi ada kapal merapat. Kapal ini berarti ketika kapal itu merapat maka akan terjadi proses 1 2 3. Nah, itu harus dikejar. Harus siap fotografer, jangan nunggu di situ ada ini, baru lari-lari ke situ, nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya pemahaman terhadap industri itu penting banget. Itu ada yang mendampingi nggak sih, Kak, waktu motret-motret gini? Dari pihak klien? Kalau aku nggak pernah. Ada? Dari Jakartanya misalnya, dari orang humas Jakarta gitu nggak pernah. Waktu di lokasi? Lokasinya ya orang lokasi lah. Nggak, pasti ada yang ikut dampingi, nggak? Enggak ada. Karena mereka tahu aku tahu gitu loh. Oke. Sudah sampai pada level gitu. Kalau boleh tahu dengan klien Pertamina ini udah berapa tahun, Kak? 2013 lah. 2013 ya. Berarti sekitar hanya Pertamina sih macam-macam sih. Tadi itu ada Petronas, ada macam-macam lah. Nah, ini seismik, ini proses mencari minyak dan gas, fase awal dari produksi minyak di tengah hutan ini. Di hutan yang di Kalimantan tuh ya, Kak? Iya, ini tengah hutan nih. Ini industrial juga nih. Kalau kayak gini pakai flash juga nggak boleh ya? Nggak apa-apa ini, kan bukan daerah industri. Boleh. Tapi itu kalau keluar minyaknya kan bahaya juga. Nggak akan langsung keluar minyak. Ini kan harus diledakin dulu kan, ada proses namanya blasting. Ini kan seismik itu adalah proses survei. Nah, makanya teman-teman harus paham tuh, familiar tuh proses bisnisnya. Kalau misalnya mau masuk ke industri migas, harus paham, seismik itu apa? Seismik itu dilakukan pas kapan? Apa saja yang terjadi ketika proses seismik itu. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus familiar tuh. Lebay tidak, karena memang itu dibutuhkan supaya kita bisa mendapatkan trust dari klien. Ketika saya ngomong sama klien migas, Ladung nih fasih juga nih ngomong soal migas. Gitu. Oke? Oke.
Nah, kadang-kadang juga bisa main cantik. Ini saya main multiple exposure. Wah, bulannya keren ya. Iya, ini multiple exposure, 2 foto jadi Ada 1. foto ya. Nah, ada landscape-nya juga di sini kan. Ya. Jadi ini bukan editingan di Photoshop, tapi ini langsung multiple exposure di kamera. Ini di mana, Jadi, Kak? Pak, ini di Kalimantan. Jadi pada prinsipnya, industrial itu punya kaitan erat dengan beragam genre. Sangat erat kaitannya dengan beragam genre. Tetap harus tahu tentang teknik dasar fotografi Harus juga. itu, harus tahu. Gitu. Ini juga nih kalau ini Natuna nih, laut Cina Selatan. Ini di perbatasan Indonesia Malaysia yang ada di Natuna. Ini dengan helikopter motretnya. Helikopter ya. Helikopter. Kalau motor di situ sampai menginap nggak, Kak? Atau Nginap lah. Nginap. berapa hari sampai? Tergantung kebutuhan, ada 3 hari, ada 4 hari gitu. Wah, rasanya gimana di tengah laut kayak gitu? Nggak apa-apa, biasa. Kan nggak goyang kalau di sini. Gitu. Ini juga sama. Ini multiple exposure juga. Iseng-iseng aja nih platform. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada mau pertanyaan, silakan. Atau follow saya di Instagram Yulianus Ladung. Atau follow YouTube saya di Yulianus Ladung. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh bertanya ke Mas Ladung, ketik di Q&A. Terus ini tadi dari mana? Bursa kamera ada merchandise, 5 merchandise. Mungkin Mas Ladung bisa milih siapa aja yang dapat untuk hadiahnya. Siapa? Ini udah oke nih. Kelihatan. Siapa ya? Hadiahnya berapa? 5 ya? Hadiahnya 5 ya. Siapa ya? Siapa dong? Yang mau hadiahnya siapa? Mau hadiah semua ini. Tadi di mana Q&A-nya? Milihnya harus Q&A ya? Pilih aja 5 orang. Terus nanti ada satu dari Nawiri komputer ini flash disk 16 GB. Berarti ada 6 orang, ada 6 hadiah. 6 hadiah. Yang ini untuk yang dari Semarang aja biar bisa diambil di Semarang. Nah, ini aku nggak tahu nih, yang Semarang siapa nih? Semarang ada Mas Wahyu, ada Mas Aziz, Maulana Distria. Oke, yang 5 dari Bursa Kamera apa? Bursa Kamera ya? Bang Anton Dau. Bang Anton Dau. Itu terus. Nanti teman-teman yang dapat hadiah nanti bisa langsung confirm ke Instagramnya Klik Bursa Kamera ya. Klik Bursa Kamera, ada kliknya, Klik Bursa Kamera. Nanti bisa DM langsung ke situ untuk konfirmasi. Mas Damar Murti. Mas Damar Murti. Unirae. Boleh, dapat. 3 sudah ya. Bang Irfak. Bang Irfan dapat terus. Siap. Udah berapa tuh? 4. Bang Irfan ini Papua loh. Satu lagi Mas Wahyu. Wahyu Project. Iya. Untuk apa? Flash disk siapa? Yang flash disk siapa di sini ya? Atau kasih pertanyaan aja yang itu teman-teman di Semarang. Satu pertanyaan. Yang pertama dapat flash disk, lumayan ini bagusnya, lucu-lucu. Lucu-lucu. Oh iya. Apa ya pertanyaannya? Tentang harus industrial aja. Sama sesi malam ini? Iya.
Ada yang bisa jelasin nggak apa tuh EX? Apa Kak? Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu logo EX? EX. Yang warna kuning tadi ya? Ya. Ayo, teman-teman yang khusus untuk yang Semarang ya, teman-teman Semarang ya. Jadi biar ngambilnya enggak terlalu jauh. Flash disk. Dari Nawiri Komputer. Nah, Ini ini. logo ini artinya apa? Cepat dapat. Dan jangan lupa follow juga @nawiri grosir di Instagram. Jadi banyak-banyak hadiah-hadiah keren di situ, banyak-banyak apa? Produk-produk dari Nawiri Grosir. Itu pertanyaannya angel loh, Jadi bisa jawab. Ini ada nih apa nih? Ini ada Q&A ini apa Q&A? Explosion protection. Apa? Kak Siapa yang Raya jawab? nih. Explosion protection. Uni udah dapat kan? Udah dapet ya. Itu teman-teman yang dekat dari Semarang aja. Ya udah, nanti dulu nih jawab pertanyaan dari Mas Wahyu Project dulu. Apakah diperlukan asuransi kecelakaan kerja ketika melakukan pemotretan di area yang berbahaya? Iya, perlu. Tahun lalu saya ngerjain sebuah project foto melibatkan 4 orang dan keempat-empatnya itu harus punya asuransi per orang yang nilai pertanggungannya minimum 1 miliar. Jadi kalau misalnya saya kenapa-kenapa di tengah pekerjaan, asuransi itu harus bisa mengcover saya, entah itu mobilisasi, demobilisasi, berobat apa segala macam, uang pertanggungannya per orang 1 miliar. Jadi wajib, kalau itu wajib. Jadi memang karena resikonya besar juga kan, makanya harus berasuransi juga. Iya, itu wajib. Juga bayaran juga besar, jadi harus. Iya, kita yang menganggarkan ketika menyusun anggaran. Iya, biasanya klien mau, kalau di industri migas itu biasanya ketika kita dapatkan yang disebut sebagai request for proposal (RFP), ada permintaan itu sudah dijelaskan di awal bahwa oke, kita membutuhkan fotografer untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian, durasinya berapa lama, lokasinya di sini, kita butuh foto atau video tentang ini, maka kami butuh fotografer dengan kualifikasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Fotografer diwajibkan untuk menyantumkan harga, asuransi, dan sebagainya macamnya. Biasanya di RFP itu dijelaskan. Itu kita hitung. Jadi semuanya dimasukin semua di penawaran ya? Iya. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada yang bisa menjawab ini nih. Iya, misalnya ganti. Ini adalah ini nih. Tuh. Jawabannya apa ya? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa dong? Oh, apa tadi namanya? Naviri ya? Naviri ya? Naviri. Berapa jumlah postingan di akun Instagramnya Naviri? Oh ya. Berapa jumlah postingan saat ini di akun Instagramnya Naviri? Jumlah postingannya? Iya. Ayo, berapa jumlah postingannya? Oh, ini lumayan, Pak. Berapa? Ayo, berapa hitungannya? Biarkan jawab dulu semua. Ini udah dapat semua. Di mana kok aku bisa baca? Di chat. Di chatnya mana sih?
Saya di Oh, nggak bawah. ada. Oh, ini. Yang benar berapa itu? 357 apa berapa? 357 betul. Masa mau Mas Wahyu lagi? Lagi yang lainnya mana? Mas Aziz tidur ya? Mas Mokhtar, Mas Maulana Destria lagi searching dia. Mas Eva kejauhan. Kalau mau ngambil ke Semarang nggak apa-apa. Jadi siapa yang menang ini? Karena Mas Wahyu udah dapet, wah Mas Ilfak jauh ya. Mas Eva jauh. Saya ngasih contekannya. Masa Mas Wahyu lagi? Ada yang lain? Mas Bambang Junet, Mas Canggih. Atau Mbak Rai mau nanya ya Mbak Rai? Siapa ya Mbak? Oke, Mbak Rai boleh nanya. Nggak harus nanya sih, kalau udah jelas semua ya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk bertanya. Mau minta diajarin buat portofolio industrial dong. Ya tadi itu nih, di Bogor kan banyak pembangunan tuh. Udah paling gampang itu. Udah paling gampang itu. Nah, itu keren tuh. Antam sama Newmont. Udah industrial sih itu. Kalau nyusun yang bagus gimana ya tergantung orang sih. Tapi kalau untuk di bentar ya, saya punya nggak contoh-contoh tambang ya. Harusnya sih ada sebentar ya. Oh, oke. Bentar. Harusnya sih ada ya. Nah, ini kali. Nah, ini. Bentar ya, saya share ya. Kelihatan nggak? Ya. Ini di perusahaan tambang. Kayak gini nih. Kelihatan kan fotonya? Kelihatan. Lagi ngapain fotonya? Dengan daun. Tanaman apa? Bibit. Ini juga. Ini tambang batu bara ini. Ini pohon apa? Hah? Pohon apa? Pohon sengon. Oh. Atau misalnya begini nih. Ini tambang batu bara juga nih. Nih, ini namanya washing plant. Nih. Ini mobil-mobil yang truk-truk yang banyak segede gaban. Ya. Itu udah supir yang cewek itu ya? Iya. Itu. Industrial. Terus itu aja sih. Ada beberapa lagi sih. Kalau industri migas tuh kayak gini misalkan nih udah pakai joystick robot gitu. Ini control room-nya. Gitu sih. Oke. Ya gitu. Ini nggak ada yang nanya nih. Dari Nafiri ke siapa? Hah? Dirimu aja yang nentuin ya siapa yang menang ya. Iya, nggak ada yang ini, nggak ada yang ini sudah dapat semua nih teman-teman ini. Oke, kita simpan aja untuk besok sore. Besok jadi teman-teman kita karena jadwal puasanya itu adalah Jumat, makanya yang Kamis itu sebenarnya tadinya mau malam, cuman karena pertimbangannya kalau misalnya ada taraweh, kalau misalnya ada ya taraweh itu makanya kita ajuin jam kelasnya itu jadi jam 3 sore. Jadi jam 3 sampai jam setengah 6. Jadi nanti selama puasa jadwal kita tayangnya adalah dari jam 3 sampai jam setengah 6. Jadi kita sekalian ngabuburit puasa. Jadi.
gitu. Di sini ada Mas Wahyu. Mas Wahyu besok jadi pembicaranya yang untuk smartphone grafis. Mas Wahyu bisa ikut bicara di sini, Mas? Cek, Mas Wahyu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kelas hari ini. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Kak Ladung, terima kasih buat teman-teman. Ya, terima kasih buat semuanya yang telah setia pada pertemuan kita yang ke-7. Jadi tadi kita juga sudah memberikan polling dan alhamdulillah 100% pertanyaan kita yang pertama adalah rekan-rekan fotografer, apakah acara fotografi from home ini bermanfaat, dan semuanya sepakat 100% bermanfaat. Terus yang pertanyaan kedua adalah relatif, apa teman-teman juga senang motret genre apa, travel 25%, landscape 8%, wedding tidak ada, model tidak ada, food 8%, komersialnya 42%, makro tidak ada, human interest-nya 17%, street tidak ada, fashion-nya tidak ada. Betul lah. Itu polling. Oke, pollingnya kita tutup. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.